Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5, saya sebagai moderator yaitu Ulfa Liana Ashar, NPM 19043, dan Sylvia Zakiatul Insani, NPM 19040, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul strategi pengembangan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Saya ulangi, judulnya yaitu strategi pengembangan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Baiklah, yang akan dibacakan oleh Sylvia Zakiatul Insani. Kepada Sylvia Zakiatul Insani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel kami yaitu strategi pengembangan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Strategi pengembangan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia, kelompok masyarakat, atau bangsa. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, krisis moral menjadi permasalahan yang sangat serius dan kompleks untuk dibenahi. Hakikat pendidikan karakter. Narwanti 2011-14 menjelaskan pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut Sipos, pendidikan karakter telah dijelaskan sebagai upaya yang disengaja untuk mengembangkan pada orang muda inti nilai-nilai etika dan kinerja yang baik ditegaskan di semua budaya. Menurut Sabtono, pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik. Good karakter berlandaskan kebaikan-kebaikan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Penilaian karakter. Ada 18 nilai karakter yang harus ditanamkan dalam pendidikan di sekolah dasar. Nilai-nilai karakter itu adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Penanaman nilai karakter dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan agar siswa sekolah dasar mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan teraktualkan melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pengembangan karakter. Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan memasukkan konsep karakter pada setiap pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa pengembangan itu antara lain, guru menanamkan nilai kebaikan pada anak dengan menanamkan konsep diri yang baik kepada anak setiap akan memasuki pelajaran. Guru menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik. Guru memberikan beberapa contoh baik kepada anak mengenai karakter yang sedang dibangun. Guru mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik. Guru melaksanakan perbuatan baik. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan pendidikan karakter yang diharapkan Kementerian Pendidikan Nasional adalah seperti berikut. Pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa. Baiklah, saya lanjutkan prinsip pendidikan karakter. Zubaidi menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter adalah pertama, berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti, dimulai dari awal peserta didik sampai selesai dari satuan pendidikan, bahkan sampai terjun ke masyarakat. Kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, serta muatan lokal. Ketiga, nilai tidak sekedar diajarkan, tapi dikembangkan dan dilaksanakan. Aktivitas belajar dilakukan untuk mengembangkan seluruh kemampuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Strategi pendidikan karakter. Strategi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar menurut Musfirah antara lain, pertama, menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketiga, memberikan pendidikan karakter yang eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan melalui knowing the good, loving the good, dan acting the good. Keempat, metode pengajaran memperhatikan keunikan masing-masing peserta didik. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip developmentally appropriate practice. Keenam, membangun hubungan yang suportif dan penuh perhatian di kelas dan seluruh sekolah. Ketujuh, menjadi dan memberikan contoh dalam berperilaku positif. Kedelapan, menciptakan peluang bagi siswa untuk menjadi aktif. Kesembilan, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara esensial. Kesepuluh, melibatkan siswa dalam wacana moral. Ke-11, membuat tugas yang bermakna dan relevan dengan peserta didik. Dan ke-12, tidak ada peserta didik yang terabaikan. Menurut Teramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan negara yang baik. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa penerapan pengembangan strategi instruksional dalam pembentukan karakter siswa di SD Negeri 06 Piai Tangah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam pembentukan karakter siswa SD Negeri Piai Tangah menggunakan dua strategi, yaitu strategi internal dan eksternal. Tidak hanya strategi internal, SD Negeri 06 Piai Tangah juga menggunakan strategi eksternal dalam upaya pembentukan karakter siswa dengan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama dalam penguatan pembentukan karakter anak.
Strategi eksternal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena dalam pendidikan juga perlu adanya penguatan dari orang tua dan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keberhasilan pembentukan karakter anak. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pengembangan karakter di siswa SD Negeri 06 Kiai Tangah dilakukan dengan dua strategi, yaitu strategi internal dan eksternal. Strategi internal diterapkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian, budaya sekolah, kegiatan pembiasaan, dan ekstrakurikuler. Sedangkan strategi eksternal dilakukan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama sebagai penguatan dalam mewujudkan keberhasilan pembentukan karakter anak. Dan itulah hasil diskusi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.